Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun yang dimanapun Anda berada. Mari kita datang ke hadirat Tuhan pagi hari ini untuk kita boleh menyembah Tuhan, bersyukur buat apa yang Tuhan sudah berikan untuk setiap kita. Dan kita mau kembalikan hanya untuk menghormatkan kemuliaan Tuhan. Dan kita mau berdoa, Bapa kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat hari ini, buat kesehatan yang baru, buat kesempatan yang baru Tuhan, untuk kami boleh lewati bersama dengan Engkau. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah nama-Mu harum Tuhan untuk kami boleh nikmati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. syukurku.
kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Sekali lagi katakan, tunaikan hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Tunaikan syukurku, kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Sebab Kau anugerah terbesar buat hidup kami Tuhan. Kami nyatakan kebesaran-Mu. Kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, siap memuji nama Tuhan. Siap memuji nama Tuhan. Siap memuji nama Tuhan. Nah, kita mau katakan Tuhan adalah Tuhan yang benar. Haleluya. Anda yang di rumah, mari sorakan nama Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang benar. Engkau gunung batuku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Lebih lagi buat Tuhan kita. Kau gunung batuku. Mari bersorak bagi nama Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan-Mu Tuhan. Mari lebih lagi buat Tuhan. Engkau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar.
walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku. Lebih lagi, Engkau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, Yesus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Lagi siap untuk memuji nama-Mu Tuhan lebih lagi. Mereka mau terima berkat firman-Mu. Mari siapkan hatimu. Mari siapkan hatimu untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Ayo bersyukur Tuhan. Ayo bersyukur Tuhan. Haleluya. Yesus. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Mari katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku
berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatku. Karena salibmu, karena salibmu, aku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Kami mengangkat tanganku Tuhan, bukti kami mengasihi-Mu. Dan biarlah salib-Mu Tuhan yang boleh menyelamatkan hidup kami. Sebab karena salib, sebab karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatku. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya, haleluya. Karena salib-Mu Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, kami boleh hidup. Karena salib-Mu kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Membuat kami boleh menghidupi hari-hari kami bersama dengan Engkau. Sampai kami masuk dalam perhentian kami Tuhan. Kami boleh menang. Oleh sebab itu Tuhan kami boleh sadar bahwa dalam kehidupan ini Tuhan kami butuh Engkau Tuhan. Engkau yang sudah berkorban bagi kami Tuhan. Engkau sudah membawa kami dari kemenangan demi kemenangan. Sehingga kami menjadi lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar. Dan biarlah kebenaran-Mu dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap dengan firman Tuhan katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara.
yang ada di tempat ini dan yang ada dimanapun di rumah. Saya percaya kabar kita senantiasa selalu baik dan aman dalam perlindungan Tuhan. Tema bulan ini kita belajar bersama untuk masuk dalam perhentiannya. Wow. Kita baca dalam Ibrani 4 ayat 10 sampai 11a. Ibrani 4 ayat 10 sampai 11a. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Nah, bicara perhentian, ya, setiap kita pasti akan mengalami yang namanya perhentian. Tempat perhentian adalah sesuatu yang kita rindukan, sesuatu yang kita dambakan, sesuatu yang kita perjuangkan untuk kita dapat mencapainya. Itu yang namanya perhentian. Segala sesuatu yang kita perjuangkan, ya, mungkin di bumi ini secara jasmani kita memperjuangkan bagaimana cita-cita kita ya berhasil, dan mungkin dalam pencapaian karir, ya, bisnis, dalam pernikahan ada sebagai tempat perhentian, titik di mana kita mencapai puncak. Dan dalam arti rohani, perhentian adalah seperti gambaran saat umat Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir, mereka masuk padang gurun, dan tujuan akhirnya adalah tanah perjanjian, tempat perhentian, Kanaan. Nah, dalam kehidupan kita pun tujuan kita adalah tanah air surgawi. Nyanyian lama, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Tempat perhentian, saudara. Oleh sebab itu dalam Ibrani pasal 4 ayat 10 tadi dikatakan, ada sebuah tempat perhentian kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Ya, ada tempat perhentian dikatakan. Namun untuk masuk ke sana kita harus berhenti dari segala yang namanya pekerjaan kita. Artinya kita berhenti berlari, tidak lagi berlari, tapi kita memusatkan perhatian kita terhadap perkara-perkara yang memperkenankan hati Tuhan. Dengan apa? Dengan iman dan ketaatan kita. Bukan lagi kita mengejar pencapaian-pencapaian kita secara jasmani. Karena itu dikatakan tadi, baiklah kita berusaha. Berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Ya, artinya bukan berarti kita cepat-cepat mau mati, bukan. Ya, tapi di mana yang saya menarik bagi saudara, melihat dari kata Yunani, kata berusaha ini. Ya, kata berusaha ini ada diambil dari kata spodaso, ya, spodaso, yang artinya berupaya, berusaha keras, melakukan, memberikan dengan tekun, rajin, ya, kerja keras. Ternyata kalau kita melihat kata berusaha ini, kita harus berusaha untuk masuk ke tempat perhentian Allah. Dari sini jelas bahwa masuk ke tempat perhentian Allah bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang otomatis, sesuatu yang dijamin, bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis ketika kita percaya Tuhan Yesus lalu kita masuk surga, mati masuk surga. Enggak, ada sesuatu yang harus kita perjuangkan, bukan seketika terjadi kita menjadi orang percaya lalu mati masuk surga. No, kata berusaha, saudara katakan tadi apa? Sebaliknya, ketika kita masuk ke perhentian adalah sesuatu yang memerlukan ketekunan. Memerlukan ketekunan dikatakan tadi, berusaha, berupaya keras untuk kita bisa masukinya. Di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak. Wow. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang masuk melalui pintu yang lebar tersebut. Karena sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang mendapatkannya. Kenapa? Karena mereka tidak mau berusaha. Oleh sebab itu adalah bagian kita untuk kita menjaga hidup yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Untuk selalu terjaga
dan dalam kehidupan yang selalu baru. Harus terus-menerus berusaha menjadi manusia baru. Berhenti melakukan hal-hal yang daging untuk melenyapkan manusia lama kita. Seseorang hanya dapat menjadi manusia baru bila manusia lamanya lenyap. Ya, jadi ketika kita tetap hidup sebagai manusia yang lama, kita nggak akan bisa menjadi manusia yang baru. Roma 3 ayat 23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat manusia kehilangan bentuk orisinil, bentuk origin daripada Allah. Dan untuk kembali ke bentuk yang orisinil yang Tuhan ciptakan bagi kita hanya dapat dilakukan oleh Allah, Sang Pencipta. Yang dimulai dengan memperbarui roh kita, roh manusia kita diperbarui. Dan ketika roh manusia diperbarui, dilanjutkan bagian kita sebagai manusia, yaitu hidup dalam ketaatan, menuruti kehendak roh. Ini yang dinamakan keselamatan jiwa. Jadi bagian kita melakukan keselamatan jiwa dengan taat dan melakukan kehendak Bapa. Nah, dalam pembaharuan ini, itu dikerjakan oleh firman. Ya. Dan ketika firman itu menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu dapat diperbarui. Kita baru bisa meninggalkan manusia lama kita ketika firman itu berkuasa, firman menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 24 dikatakan, Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, kita belajar ya, untuk senantiasa mau menanggalkan manusia lama kita, sehingga kita senantiasa hidup diperbaharui. Dan itu merupakan suatu kepastian untuk kita bisa masuk dalam perhentian. Makanya kita belajar hari ini, ya tema kita hari ini adalah sadar diri. Untuk kita masuk dalam perhentian, kita harus segera sadar diri untuk diperbaharui setiap hari. Ya, sadar diri bahwa diri kita harus mengalami pembaruan, selalu diperbarui dalam roh dan pikiran kita. Dalam hal seseorang ingin untuk mengalami pembaruan hidup, orang tersebut harus memulai dengan yang namanya sadar. Sadar, berhenti, stop terhadap dosa. Sadar bahwa apa yang dilakukan salah. Sadar bahwa apa yang dilakukan itu suatu hal yang berdosa. Kenapa saya katakan dimulai dengan sadar? Karena ada banyak orang yang ngerti itu dosa, yang ngerti itu salah, tapi tetap dilakukan. Tidak berhenti. Padahal ngerti dan sadar, sudah diingatkan itu gak benar, itu dosa. Tapi mereka tidak berhenti, gak sadar diri. Dan tetap melakukan kesalahan dan tidak bertobat. Oleh karena itu, di dalam Efesus 4 ayat 25 menerangkan, untuk itu di dalam ayat 25 dikatakan, buanglah dusta. Sadar, buanglah dusta. Ayat 25 sampai ayat 29 katakan, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ayat 26, apabila kamu menjadi marah jangan kamu berbuat dosa. Ya, ayat 27, janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Orang dulu suka mencuri, jangan mencuri lagi. Artinya terjadi pertobatan, sadar. Ya. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka mendengar beroleh kasih karunia. Wow, ini yang harus selalu kita bangun.
Kita harus selalu haus untuk diperbaharui oleh firman. Kita tanggalkan semua, ya, semua hal, buang segala perkara-perkara duniawi. Ya, kita berpikir perkara-perkara pencapaian-pencapaian hal-hal yang surgawi, saudara. Makanya saya katakan kita punya selalu ingin diperbarui oleh firman, haus akan firman. Yang luar biasa dalam Matius 5 ayat 3 mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dalam yang literal dikatakan, happy the poor in spirit. Berbahagialah orang yang miskin. Ya, berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Dikatakan saudara, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang-orang yang memiliki kehausan akan firman, dikatakan mereka yang dipastikan masuk di dalam perhentian. Mereka adalah orang-orang yang empunya kerajaan surga. Tempat perhentian kita yang kekal. Dan itu didapati dari orang-orang yang memiliki kehausan akan firman dan kebenaran. Makanya sadar bahwa kita itu kurang, kita miskin secara roh. Dan harus terus haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Makanya tujuan khotbah hari ini saya ingin mengajak kita harus selalu merasa membutuhkan firman dan roh. Sampai penebusan tubuh kita terjadi. Sampai penebusan tubuh terjadi. Sampai mengalami keselamatan tubuh. Ya, saya sering ingatkan bahwa ketika kita terima Yesus, roh kita selamat. Ya, jiwa kita sedang diselamatkan. Tubuh itu akan ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan dan tubuh kita diubah dalam sekejap. Roma 8 ayat 23 mengatakan, Roma 8 ayat 23, bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu penebusan tubuh kita. Saudara percaya suatu hari nanti Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita, jemaat sulungnya. Saudara, hal itu akan terjadi tiba-tiba dalam sekejap mata. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 52, tiba-tiba ketika waktu trompet dibunyikan untuk terakhir kalinya, ya, dan waktu itu orang mati dihidupkan kembali, ya, dengan tubuh yang abadi dan kita semua yang hidup akan diubah. Tubuh kita mengalami tubuh kemuliaan, diubah dalam sekejap. Ya, tubuh yang lama ini dapat hancur dan nanti akan diubah seperti tubuh Kristus yang mulia. Bapak saudara, ini kita harus rindukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk sadar diri, kita harus terus haus dan lapar akan Tuhan. Kita harus menghidupi Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kita hidup ini. Cari kerajaan Allah dan hidup dalam kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Nah, kita akan belajar hari ini dari pemazmur, dari Daud. Saat menghadapi masalah, Daud sadar bahwa dia butuh pertolongan untuk memperbaharui hidupnya. Dan hal yang pertama kita belajar untuk kita diperbaharui, kita harus hidup dengan menantikan Tuhan. Kita akan buka dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai 4. Saya baca nanti di rumah ayat 1 sampai 18. Saya akan eksposisi di situ. Ya, bagaimana Daud ketika menghadapi masalah, dia sadar. Dia butuh Tuhan dan dia menantikan Tuhan. Mazmur 40 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, aku sangat menantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku, ini Tuhan, dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Daud ketika itu menghadapi masalah. Dalam kondisi apapun, kita belajar tetap tenang dan nantikanlah Tuhan dalam segala perkara. Daud tahu ada janji Tuhan dalam hidupnya. Baik saudara, hari-hari ini kita sedang dihadapkan masalah yang sama. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah
meninggalkan kita. Dia tetap berjanji bahwa kita tidak akan ditinggalkan. Ya, Daud tahu ada janji Tuhan dalam hidupnya. Mari, jangan hidup berdasarkan situasi. Kita melihat situasi hari-hari ini, Semarang dikatakan semakin semakin merah zonanya, ya, membuat khawatir. Tapi saya mengatakan jangan hidup berdasarkan situasi, tapi hiduplah berdasarkan janji Tuhan. Ya, saudara, jika sudah dijanjikan, kita akan harus menantikan janji-janji itu, janji Tuhan. Dalam Mazmur ini, pemazmur melukiskan pengalaman hidupnya ketika dia jatuh ke dalam jerat dosa. Dan ketika itu Daud menantikan Tuhan. Bagi Daud, bagi pemazmur, dosa seumpama lumpur hidup, lumpur yang menghisap. Ya, lumpur hisap. Ketika seorang jatuh dalam dosa, seperti orang jatuh dalam lumpur hisap. Semakin ia bergerak, semakin dia berusaha, dia semakin tersedot ke bawah. Hanya jika ada pertolongan dari luar, orang itu bisa diselamatkan. Hal ini menyadarkan, menunjukkan bahwa usaha manusia jelas tak mampu menyelesaikan masalah dosa. Tapi kita menanti anugerah Tuhan. Dan yang luar biasa di ayat 2 dikatakan, Allah tidak hanya mendengar teriakan pemazmur ini, yang menanti-nantikan, minta tolong. Ia bahkan menjenguk dan mengangkat si pemazmur ini dari lubang kebinasaan. Ayat 2 mengatakan sangat menanti-nantikan. Ini dalam bahasa Ibrani kafah, ya, penantian yang harus seperti penantian yang kuat, seperti tiga utas tali dipilin. Kalau sudah lihat tali itu dipilin dengan 3, ya, itu sangat kuat, saudara. Penantian kita seperti itu, memiliki pengharapan yang sangat kuat, yakin. Walaupun masalah persoalan, kita percaya Allah akan menjenguk kita, Allah akan mengangkat kita, menempatkan kita, bahkan menetapkan langkah-langkah kita. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup dalam kebenaran. Persoalan di situ, Tuhan menetapkan kita. Bapak saudara, keyakinan dan pertolongan yang disertai dengan harapan, itu mengubah suatu teriakan yang tadinya berteriak itu menjadi pujian. Ya. Ketika kita yakin akan pertolongan Tuhan, walaupun kelihatannya masalah belum selesai, gak ada jalan keluar, tapi tetap kita sanggup memuji Tuhan, tetap ada sukacita. Ini dialami oleh Daud. Di ayat 3 dikatakan tadi saudara, aku sangat ayat 2, menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ayat 4, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Ada nyanyian. Minggu lalu saya katakan ketika kita punya masalah, adakah nyanyian dalam dirimu? Adakah musik dalam hatimu? Ini menjadi penting saudara. Menjadi nyanyian dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang bertanya-tanya dalam hati. Mungkin mengomel juga, mengapa pertolongan Tuhan begitu lama? Aku sudah menanti-nantikan Tuhan. Sudah lama, tapi enggak ada pertolongan Tuhan. Saudara, Mazmur 40 ayat 2-4 ini adalah suatu contoh kesabaran Daud dalam menantikan jawaban Tuhan. Daud percaya bahwa cepat atau lambat doanya pasti dijawab. Demikian juga saya berharap untuk kita jemaat Tuhan. Tetap percaya bahwa pengharapan kita pasti didengar oleh Tuhan. Dan pasti dijawab walaupun ada hal yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan dikatakan dekat pada setiap orang yang berseru padanya. Ketika kita berseru padanya, dia adalah pribadi yang dekat dengan kita. Dia dekat pada orang berseru padanya dan setiap orang berseru padanya dalam kesetiaan. Tuhan dekat. Coba dalam Mazmur 145, 18, saudara, Tuhan sangat dekat pada orang yang berseru padanya dengan setia. Memang kadang doa kita dijawab dalam waktu singkat dijawab. Ya, beberapa waktu saya berdoa lama juga ada hal yang lama nggak dijawab-jawab. Ya, tapi ketika dijawab semua selesai. Ya, ada yang juga langsung dijawab. Ya,
Ya, kadang dalam waktu singkat. Namun ada kalanya doa kita nggak dijawab Tuhan dalam waktu cukup yang lama. Seperti Abraham. Abraham ini harus menunggu janji Tuhan. 25 tahun baru dia mendapatkan Ishak. Minggu lalu kita sudah belajar kapan ketika dia mendahulukan kepentingan surga. Namun yakin bahwa di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Amin. Ya, nggak ada deadlock. Di dalam Tuhan itu nggak ada jalan buntu. Kita nggak perlu takut pada jalan buntu. Karena di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Saat kita menantikan Tuhan. Makanya sering rasanya seperti ngeri-ngeri sedep gitu kan, saudara. Tapi tetaplah menantikan Tuhan. Karena pasti datang pertolongan. Tetap menanti Tuhan. Ya, ketika kita dihadapkan dengan masalah jangan salah pilih. Sehingga kita tetap di jalur. Sampai akhir kita masuk dalam perhentian. Kalau kita salah pilih, kita tidak masuk dalam perhentian yang sesungguhnya yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Dan untuk dapat menantikan jawaban Tuhan, diperlukan 3 hal sebenarnya. Diperlukan ketekunan, dikatakan tadi. Berusaha dengan tekun, sabar dan setia. Seringkali ketiga hal ini, tekun, sabar, dan setia, dia seringkali diabaikan ketika kita menantikan Tuhan. Dan ketika itu diabaikan, langsung menyalahkan Tuhan. Ketika segala yang diinginkan ya belum terkabulkan. Dan justru beranggapan bahwa Tuhan terlalu lambat untuk menolong kita. Makanya minggu lalu saya sudah ajarkan, doa yang benar bukan doa yang mencari solusi. Tapi doa yang membangun hubungan dengan Tuhan, yang membangun hubungan dengan sumbernya. Maka ketika ketemu dengan sumbernya, maka kita akan mendapatkan jawabannya. Ya, sabar, tekun, dan setia. Dan seringkali orang bertanya, mengapa Tuhan sangat lambat menjawab doaku? Mungkin dalam kehidupan kita masih ada posisi yang enggak benar. Masih ada dosa, sehingga apa? Tuhan harus menunggu. Tuhan sebenarnya dalam Yesaya mengatakan aku rindu untuk mencurahkan kasihku. Dia rindu, dia menantikan, aku menantikan untuk mencurahkan kasihku. Tuhan menanti, tapi dia melihat wadahnya belum siap. Kita membuat Tuhan menunggu sampai kita sadar diri, bertobat dan mengerti kehendak Tuhan. Karena dosa itu yang menutupi segala hal yang Tuhan mau curahkan. Seperti anak bungsu yang ketika dia meninggalkan rumah orang tuanya, menghabiskan harta foya-foya, ya, tapi ketika dia sadar, dalam Lukas 15 ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Ini yang kita harus lakukan hari ini, ya, menantikan Tuhan, sadar. Ngomong sama kanan kiri yang di rumah, berarti sadar, ya, sadar gitu kan. Lalu ia menyadari keadaannya. Ini yang penting. Saudara, kita belajar. Makanya hal yang pertama ini untuk kita bisa menjadi orang yang sampai akhir kita benar-benar terjamin masuk dalam perhentian. Kita harus sadar diri. Dalam menantikan Tuhan dengan kesabaran, kesetiaan, dan ketekunan. Menantikan Tuhan. Jangan sampai kita salah pilih. Selanjutnya, untuk mengalami pembaruan, saudara harus secara sadar percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segalanya. Amin. Di dalam Mazmur 40 ayat 5 sampai 6, kita lanjutkan ayat 5 sampai 6 tadi. Percaya bahwa Tuhan Allah adalah sumber. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Yang tidak berpaling kepada orang-orang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu ajaib dan maksudmu itu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Yang kedua ini kita tetap percaya bahwa Tuhan itu sumber dari segalanya. Ya, sumber dari segalanya.
Saya mau katakan pribadi yang benar-benar dapat menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Bukan cuma nyanyi, buat dia sumber pengharapan, sumber kemenangan. Bukan cuma nyanyian, tapi pribadi yang benar-benar bisa menaruh pengharapan pada Tuhan ketika persoalan datang adalah pribadi-pribadi yang menang. Amin. Yang benar-benar bisa menaruh pengharapan. Seringkali kita sebagai umat Tuhan tidak menyadari hal ini. Enggak menyadari bahwa di dalam diri kita ada potensi yang besar. Dalam diri kita ada potensi yang besar. Karena apa? Karena ada sumber hidup, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Wow, ada potensi yang besar dalam kehidupan kita. Kapan? Karena sumber hidupmu itu adalah Allah sendiri. Amin. Sadar. Kalau kita menempatkan dia menjadi sumber. Wow. Perhatikan saudara. Jika kita memiliki kepercayaan bahwa Allah adalah sumber kita. Bayangin, apakah yang kita khawatirkan? Hari-hari ini banyak orang khawatir. Banyak orang yang bingung menghadapi masalah. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, sedangkan pengeluaran lebih bengkak lagi. Mereka khawatir, ya. Tapi kita harus yakin, kita punya sumber Allah yang luar biasa. Kalau kita percaya, dia adalah sumber, tidak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan dalam hidup ini. Karena Allah semesta yang memiliki jagat raya inilah yang ada dan menjadi sumber kita. Amin. Jadi kita dibedakan. Percaya. Dialah sumber dari segala keajaiban. Itu diaplikasikan kepada kita orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Makanya saya mendorong kita untuk semua bergantung dan menaruh harap hanya kepada Dia sang sumber. Mazmur 1 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk di dalam perkumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hidup kita seperti pohon. Pohon yang hidup di tepi aliran air, akarnya menemui sumber. Ketika kita bertemu dengan sumber hidup kita, apa yang perlu dikhawatirkan? Ketika kita mengalami perjumpaan dengan sang sumber hidupan kita, kita dipastikan perjalanan kita ini akan masuk dalam perhentian yang sesungguhnya, yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Asal kita benar-benar menempatkan dia sebagai sumber dalam kehidupan kita. Jangan bergantung pada manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, milikilah rasa haus, rasa lapar untuk terus melakukan firman Tuhan. Dan kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Apakah Bapak Ibu Saudara suka merenungkan firman Tuhan? Jangan cuma nyanyi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Malaikatnya opo yo? Baca aja gak pernah kau merenungkan. Bukan cuma nyanyi, tapi kita harus mau benar-benar melakukan. Saudara, ketika kita benar-benar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Yosua 1 ayat 8 katakan, itu yang membuat engkau berhasil. Engkau akan beruntung. Makanya saya katakan, hidup kita akan terus mengalami pembaruan demi pembaruan saat firman itu senantiasa mengisi kehidupan kita. Engkau enggak akan bisa diperbarui kalau engkau enggak baca firman. Firman akan memperbarui, membersihkan kehidupan kita. Dan jiwa kita dibersihkan. Yang selanjutnya, saudara, bagaimana kita benar-benar bisa diperbarui, yaitu dengan melakukan perintahnya.
yang kesukanya firman Tuhan. Bukannya suka tapi malah melakukan juga perintah Tuhan. Mazmur 40 ayat 7 sampai 11. Ayat 7 mengatakan, ayat 7 sampai 11. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelian dan korban sajian. Tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak aku tahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Saudara, yang selanjutnya ini kita mau belajar. Ya, yang menjamin kita bisa benar-benar sadar dan kita akhirnya benar-benar masuk dalam perhentian yang sesungguhnya. Kalau kita mau melakukan perintah Tuhan, saudara. Dimulai dari apa? Terbukanya telinga rohani. Terbukanya ya, telinga rohani kita. Percaya, beriman terhadap rencana yang mulia. Bagaimana kita bisa melakukan perintahnya kalau kita nggak mendengar perintahnya. Nah seringkali orang Kristen tahu perintahnya. Mendengar tapi nggak melakukan. Telinganya terbuka tapi nggak benar-benar terbuka. Makanya dikatakan dimulai dari Tuhan membuka telinga kita. Ya, dimulai dari terbukanya telinga rohani sehingga iman kita percaya terhadap rencana yang mulia. Ayat 7 mengatakan tadi, engkau telah membuka telingaku, korban bakaran, korban penghapus dosa, hendak engkau tuntut. Kita belajar oleh karena itu. Belajar untuk lebih peka. Ya, kalau saudara enggak peka, jadi pekok. Ya, makanya belajar. Ya, belajar untuk lebih peka mendengar suara Tuhan. Minta Tuhan membuka telinga rohani kita. Ya, kalau kita minta, berarti kita belajar untuk membaca firman. Ya, saudara nggak bisa, Tuhan aku minta bukakan telinga rohaniku, tapi nggak baca firman, nggak bisa. Ya, saudara, ketika kita minta Tuhan membukakan telinga rohani kita, lebih peka mendengar suara Tuhan. Ya, kita harus benar-benar ya setia dan mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mau memiliki kepekaan Bapak Ibu Saudara, telinga rohani akan makin peka. Ya, telinga rohani perhatikan akan makin peka jika hidupmu benar. Ini kuncinya. Telinga rohanimu akan semakin peka kalau hidupmu beres. Kalau hidupmu benar, maka semuanya akan benar. Jika hidupmu benar, hatimu benar, maka semuanya akan beres. Rumah tanggamu beres, keuanganmu beres, pekerjaanmu beres, semuanya, everything. Semuanya akan beres ketika hidupmu benar. Kalau hidupmu gak benar, semuanya juga gak akan benar. Hidup korupsi, hidup gak benar, saudara. Makanya jika ada kalau telingamu peka dengar firman Tuhan, saudara, jika ada kesalahan sedikit pun akan kita rasakan. Kenapa? Peka. Saudara, hati nuraninya bersih. Saudara. Suara lembut Tuhan itu ketika dia berbicara, itu dosa, iya Tuhan. Kita enggak lakukan. Itu korupsi. Ya kalau telingamu pekok, ya serapopo, kapan lagi gitu kan. Ya kapan lagi. Tapi ketika telinga kita peka dan hidup kita benar, semuanya benar. Makanya jaga hatimu dengan seluruh kewaspadaan itu sangat penting. Waspada, mata, telinga, ya pendengaran kita dengan penting. Sehingga saat Tuhan berbicara, saat Tuhan menyampaikan, kita bukan cuma mendengar, tapi kita juga mau melakukan. Ini yang Tuhan mau. Kita juga mau melakukan perintahnya. Saudara perhatikan. Yang membuat sebagian besar umat Israel, ya mereka berputar-putar di padang gurun, tidak masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka mendengar, mereka melihat, tapi enggak mau melakukan perintahnya.
Mereka lihat mujizat, mereka mendengar, tapi mereka bersungut-sungut, mereka tidak mau melakukan perintahnya, bahkan mereka mereka menolak Tuhan. Umat Israel bersungut-sungut, kenapa? Mereka nggak bersyukur atas pertolongan Tuhan. Padahal mereka dibawa keluar dari perbudakan. Ya selama 400 tahun mereka diperbudak. Malah setelah keluar dari perbudakan mereka ingin balik lagi. Tidak puas dengan rancangan-rancangan Tuhan, berontak. Sehingga mereka tidak masuk tanah perjanjian mereka. Mereka masuk tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan. Sebagian besar hanya orang-orang yang lahir di padang gurun yang masuk tanah perjanjian plus Yosua dan Kaleb. Tapi saudara, dari mana ucapan syukur bisa mengalir? Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Biasanya kalau ya jawaban doanya dikabulkan mengucap syukur. Ada ucapan syukur, bahkan ibadah ucapan syukur. Ya, kan? Sangat bersyukur saudara. Ya, kapan ya kita ini mengucap syukur? Ketika dari hati ketika seseorang mengalami pertolongan Tuhan, biasanya mengucap syukur, ya kan, mengucap syukur. Nah, bagaimana mengungkapkan rasa syukur yang benar? Ini yang perlu. Ya. Bagaimana mengungkapkan rasa syukur yang benar? Kita belajar di Pemazmur tadi, yaitu dengan tidak sekedar menaikkan kata-kata syukur, enggak sekedar menaikkan puji-pujian, ya, atau dengan katakan mempersembahkan korban bakaran. Dikatakan korban bakaranmu Tuhan enggak peduli, ya kan? Bukan itu. Ya, dikatakan pemazmur bukan hanya mempersembahkan korban dengan naikkan ucapan syukur pujian, tapi dia dengan menundukkan diri dalam ketaatan kepada firman, yaitu melakukan firman. Ini yang penting. Saudara, di dalam ayat 7-8 tadi katakan saudara, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Wah, berarti Tuhan tidak perlu korban. Berarti kita nggak perlu korban. Ya, bukan. Dikatakan, ya, tapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran, korban penghapus dosa enggak engkau tuntut. Ya kan? Dikatakan, aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku. Tauratmu ada dalam dadaku. Saudara perhatikan. Korban bakaran tidak berarti apa-apa. Saya katakan, korban bakaran bukan merupakan sesuatu yang esensi ternyata saudara. Bukan apa-apa kalau tidak disertai dengan hati yang tulus, hati yang taat pada Tuhan, hati yang melakukan firman Tuhan. Semua korban itu sia-sia. Ada orang berpendapat, pokoknya aku memberi persembahan yang besar untuk gereja, hidupnya tapi sembrono. Ya Tuhan kok disuap, saudara? Enggak, saudara. Hidupnya enggak benar. Saya ingat ada teman saya ngomong, ketika saya main ke sana, tanpa sengaja dia kaget tapi dia enggak tetap akhirnya tetap pegang rokoknya. Bukan berarti rokok itu dosa ya. Saya enggak ngomong demikian ya. Orang yang masih merokok, ya suatu saat kalau sadar dia akan bertobat sendiri. Ya. Dan ketika dia ngomong, saya enggak tanya, saudara. Tapi dia bilang, Jeff, aku masih merokok pun tetap diberkati Tuhan. Waduh, dia merasa membela diri, saudara. Padahal saya enggak ngomong tentang rokok, saudara. Artinya apa? Ada banyak orang mau berkata, walaupun aku melakukan hal yang enggak benar, tapi aku memberi korban, dia merasa sudah diampuni dosanya. Dan dikatakan saudara, korban bakaran tidak berarti apa-apa kalau tidak disertai dengan hati yang taat, melakukan firman Tuhan. Saudara, korban paling berkenan pada Tuhan adalah persembahan diri. Untuk Tuhan pakai sekehendak hatimu. Mari pelayan Tuhan, mari jemaat Tuhan. Saya mengatakan bahwa persembahan, korban yang paling disukai Tuhan, korban yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahan diri kepada Tuhan dan berkata, pakailah Tuhan sekehendak hatimu, bukan sekehendak hatiku. Kalau sebagai pelayan Tuhan menyerahkan diri, pakailah Tuhan sesuai kehendakku, yang enggak kepakai Tuhan.
sesuai kehendak Tuhan, sekehendak hatimu. Roma 12 ayat 1 mengatakan, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati, yang berkenan. Memang ada penderitaan ya saat melakukan perintah Tuhan. Saat melakukan firman Tuhan memang seringkali berat, saudara. Karena firman Tuhan itu seringkali bertentangan dengan kehendak manusia. Rancanganku bukan rancanganmu, kehendakku bukan kehendakmu. Ya, banyak orang yang sulit melakukan kehendak Tuhan. Apalagi kau suruh mengampuni. Wah, utang suruh ngampuni, kok enak gitu kan. Ampuni saja. Ya kalau emang Tuhan perintahkannya lakukan. Kalau enggak ya tetap berusaha. Ya. Makanya saya katakan saudara, kalau suruh disakiti ngampuni, enggak gampang. Tapi itu firman Tuhan. Memang menderita. Ya. Saat lakukan kehendak Tuhan menderita atau menyenangkan? Jawab sendiri saudara. Ya. Tapi dikatakan, karena ketika itu muncul perkataan karena engkau, ini membuat kita hatimu gembira. Firman Tuhan berkata ayat 17, biarlah bergembira dan bersuka cita karena engkau, Mazmur 40 ayat 17. Ya. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Ya. Artinya apa? Semua yang kita lakukan karena Tuhan. Apapun yang kita lakukan karena untuk Tuhan, itulah yang membuat kita bergembira. Walaupun banyak orang katanya ya melakukan perintah Tuhan itu menderita. Tapi ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu karena Tuhan, itu yang membuat kita gembira. Amin. Haleluya. Sehingga apa? Sehingga situasi apapun yang menghalangi kita hari-hari ini, kita tetap maju. Karena kita ingat, kita enggak tergantung pada situasi. Kita enggak tergantung pada lingkungan. Kita enggak tergantung dengan tekanan kehidupan hari-hari ini. Tapi kita tergantung pada janji Tuhan. Berdasarkan apa kata Tuhan. Makanya saya katakan hari ini engkau akan mengalami kemenangan. Ketika engkau ngerti, ketika dihadapkan dengan masalah persoalan apapun hari ini, masalah apapun, ketika engkau sanggup mendengar perkataan Tuhan, kita akan lakukan apa kata Tuhan. Jangan hidup oleh karena apa kata orang. Tapi hari ini kita belajar untuk hidup oleh apa kata Tuhan. Kita menyadari keterbatasan kita, minta Tuhan mengambil alih seluruh hidup kita tanpa adanya kesadaran diri. Tanpa kita sadar diri mustahil kita dipulihkan dan ditolong Tuhan. Hari kita belajar bagaimana kita sadar diri. Bagaimana kita bisa benar-benar sampai akhir hidup kita masuk perhentian. Kita belajar dari pemazmur untuk tetap menanti-nantikan Tuhan. Tetap menanti-nantikan Tuhan. Hari-hari ini apa yang saudara hadapi? Apakah engkau tetap duduk di bawah kaki Tuhan menanti-nantikan jawaban Tuhan? Atau engkau berkutat dengan usahamu, dengan segala kemampuanmu? Mari belajar menanti-nantikan Tuhan. Tetap percaya bahwa dialah sumber dari segala-galanya. Ketika kita ketemu dengan sumbernya, maka kebutuhan kita Tuhan persiapkan. Dan kita melakukan firman Tuhan. Dan kita akan lihat janji Tuhan akan digenapi bagi kita. Amin. Haleluya. Mari saya undang para pelayan musik, solider singer tampil ke depan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam merancangkan kehidupan kita sampai akhir hidup kita. Ketika kita ada di dalam jalan Tuhan. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih
lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji, menepati janji-janjimu. Kiara rabase, kiara rabase. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami, membawa kami tetap ada dalam jalan-Mu sampai hari perhentian, sampai masuk tempat perhentian. Engkau Allah yang terus memimpin kami. Ketika kami mau menanti-nantikan Engkau, ketika kami mau tetap percaya bahwa Engkau sumber dari segala kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami membutuhkan Engkau. Kami sadar diri kami. Oleh sebab itu kami tahu Tuhan, kami harus melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Kami haus akan kebenaran firman-Mu. Karena orang yang haus dan lapar akan firman-Mu, itulah yang empunya kerajaan surga. Orang yang haus secara spirit, dikatakan Engkaulah yang memiliki surga. Jaminan hari ini Tuhan,
biarlah Engkau berbicara bagi setiap kami. Untuk kami tetap, walaupun hari-hari ini kami dihadapkan dengan masalah, dihadapkan dengan segala persoalan. Apapun masalah sudah ada hari-hari ini, apapun persoalanmu hari-hari ini, tetaplah percaya Allah kita bukan Allah yang lalai. Tidak ada jalan buntu di depan kita. Persoalan kita pasti ada jalan keluar. Tetaplah menanti-nantikan Tuhan. Tetaplah percaya. Dan tetaplah lakukan kebenaran firman Tuhan. Maka engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi atas hidupmu. Pintu-pintu dibukakan. Pintu-pintu tembaga dibukakan. Belenggu-belenggu dilepaskan. Karena kami percaya Tuhan senantiasa menjawab doa-doa kita semua. Tuhan jamah setiap hati yang hari ini mungkin mengalami masalah. Hari ini sedang dihadapkan dengan persoalan yang berat. Tetap percaya bahwa di situ pun ada Tuhan. Di masalahmu ada Tuhan. Engkau hanya datang pada Tuhan dan menantikan jawaban Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Di sini kami berdoa Tuhan Kau jamah mereka Tuhan. Ada kesembuhan, ada mujizat bagi Bu Suwono yang sakit, berdoa tempat ini Kau jamah dia Tuhan. Bu Warsis juga Tuhan jamah dan pulihkan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Kami boleh mendapatkan berkat daripada Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Yang membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang membawa kita masuk dalam perhentian yang sesungguhnya atas kehidupan kita. Memberkati kita karena Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita. Diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.